Kemarin dalam acara penggalangan dana bersama Pijar TV untuk mendukung masyarakat NTT pasca bencana yang telah terjadi, ada satu pertanyaan menarik dari Bang Jo dari Pijar TV kepada saya. Dia bertanya bahwa bencana yang menimpa NTT itu justru terjadi pada hari Paskah. Nah, kira-kira ada makna apa di situ? Ada makna rohani apa di situ, ya? Nah, saya menjawab bahwa memang apapun yang terjadi di kolong langit ini, entah terjadi kapanpun, itu kan tidak bisa terjadi di luar kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak kehendaki kan tidak jadi. Kalau sampai terjadi artinya memang Tuhan menghendaki itu terjadi. Tapi terlepas daripada itu musibah, itu sesuatu yang tidak baik. Tapi Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Waktu bencana atau waktu kesulitan apapun terjadi bagi orang percaya, itu memang terasa tidak enak. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita penuh kasih, maka Dia pasti merancangkan kebaikan-kebaikan di balik semua itu. Tidak selamanya kita tahu kebaikan apa, tapi pasti ada kebaikan di balik semua itu. Lalu saya hanya tambahkan contoh saja bahwa Paskah di NTT ini berlangsung setiap tahun, dan ya kita berdoa juga bersyukur untuk hari Paskah. Tapi mungkin hari Minggu kemarin saat bencana itulah hari Paskah di mana hampir seluruh orang NTT berdoa. Tidak ada atau sangat jarang orang tidak berdoa karena bencana angin badai yang begitu hebat. Semua penjahat pun berdoa, pemabok pun berdoa. Pokoknya semua orang yang tidak pernah pergi ke gereja pun semua berdoa hari itu. Maka itu berarti bahwa itu adalah Paskah di mana doa paling banyak dinaikkan. Ketika apa? Ketika bencana terjadi. Nah, disitulah kita melihat seringkali ketika Tuhan berikan berkat, berikan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, kita ya bersyukur, tapi tidak terlalu. Tidak banyak orang bersyukur karena kebaikan-kebaikan dan berkat. Tapi begitu musibah, begitu bencana datang, begitu ancaman datang, maka orang biasanya tidak berpikir kemana-mana karena dia sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Nah, di sini kita belajar bahwa kadang-kadang Tuhan memberikan badai di dalam hidup kita supaya kita ingat Dia dan kita berdoa kepada Dia. Nah, adanya badai atau kesulitan hidup sebenarnya mau menunjukkan bahwa kita tidak bisa berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Ada satu kekuatan di atas kita yang menopang, yang menolong kita, dan itu kita sadari, dan kepadanya lah kita berharap pertolongan. Karena itulah, marilah kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Jangan tunggu badai menghantam hidupmu baru kamu menoleh kepada Tuhan. Tolehlah kepada Dia, haraplah, gantunglah hidupmu pada Dia, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan badai. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.